Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyati Ningsi dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua hukum pidana, yaitu tentang sumber-sumber hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajayani Nuraini SHMH beserta dosen pendamping itu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sumber hukum pidana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, KUHP WVSN mulai berlaku 1 Januari 1918, dan yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Terpidana Narkotika dan Undang-Undang Terpidana Korupsi. Dan yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP atau MVT, Memori Vantolicing. Dan yang keempat, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Isjo Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 bab 6. Dan adapun hukuman mati menurut Cesar Lombroso, seorang dokter yang melakukan penelitian kepada warga binaan atau napi, Lombroso berkesimpulan bahwa seorang penjahat dapat dilihat dari ciri biologis dan kapasitas otaknya lebih kecil dari manusia pada umumnya, karena dia memiliki watak jahat menurut muridnya faktor sosial dan lingkungan. Dan pengertian hukum pidana atau strafrecht, hukum pidana material atau hukum pidana objektif, hukum pidana substantif atau jus penali atau criminal act atau substantif kriminal, dan keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. 3. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Dan yang keempat, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, hukum pidana adjektif atau jus penali atau criminal prosedur. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau terpidana. Yang kelima, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum atau kriminal atau prosedur. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun pembagian kitab undang-undang hukum pidana, yang pertama, bagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai pasal 103. Dan yang kedua, bagian khusus, yaitu mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana. Adapun pembagian kitab undang-undang hukum pidana, yang pertama, bagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua, bagian khusus, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Dan adapun 2 poin, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan, dan buku ketiga pasal 489 sampai 589 tentang pelanggaran.